Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Chelsea kembali menelan hasil buruk setelah dikalahkan Arsenal. Sementara Barcelona yang sebelumnya menyalahkan penonton, kini menyalahkan komputer. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Erik ten Hag dipastikan bakal menukangi MU di musim depan. Nah, ngomong-ngomong soal MU, ada Ralf Rangnick yang meminta klub untuk mendatangkan Christopher Nkunku. Erik ten Hag dipastikan bakal menukangi Manchester United di musim depan. Kabarnya pelatih asal Belanda ini akan membangun skuad setan merah yang lebih kompetitif. Ten Hag akan mendatangkan 6-10 pemain di berbagai posisi. Kabarnya nasib pemain seperti Edinson Cavani, Jesse Lingard, dan Juan Mata masih menunggu kepastian dari Ten Hag. Sementara itu kabarnya Ten Hag juga bakal menunjuk Michel van der Gaag sebagai asisten pelatih. Liverpool berhasil mengalahkan Manchester United di laga tunda pekan ke-30 Premier League. Saat itu skuad The Reds mengakhiri laga dengan unggul 4 gol tanpa balas. Selain skor yang mencolok di laga ini juga ada sejumlah fakta yang menarik. Pertama, Mohamed Salah menjadi pemain pertama yang mencetak 5 gol ke gawang setan merah dalam satu musim. Lalu yang kedua, Salah juga menjadi pemain pertama yang back-to-back mencetak gol di laga home dan away. Ketiga, Liverpool menang agregat 9-0 dan menjadi kemenangan terbesar di Premier League musim ini. Di musim depan, Ralf Rangnick bakal menjadi penasihat pelatih anyar Manchester United yakni Erik ten Hag. Kabarnya Rangnick sudah mempersiapkan hal tersebut dengan menyeleksi calon striker baru. Rumornya Rangnick merekomendasikan gelandang RB Leipzig yakni Christopher Nkunku. Rangnick bilang kalau Nkunku merupakan pemain yang sangat berkualitas. Walaupun begitu, transfer tersebut bisa terancam batal. Alasannya Rangnick menyerahkan hal tersebut kepada Erik ten Hag. Menurut laporan dari Forbes, Lionel Messi nggak akan kembali dan pulang ke Barcelona. Alasannya karena PSG bakal mempertahankan Messi sampai kontraknya berakhir di tahun 2023. Sebelumnya Messi diberitakan bakal hengkang karena nggak bahagia di skuad Parisiens. Akan tetapi Forbes mengklaim kalau Messi memilih bertahan walaupun mendapat tawaran dari klub lain. Real Madrid tertarik untuk mendatangkan bek kanan Chelsea yakni Reece James. Nah, bicara soal transfer, ada AC Milan yang mendapat tawaran untuk merekrut Raheem Sterling. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrut bek kanan Chelsea yakni Reece James. Kabarnya El Real sudah berniat merekrut James di jendela transfer musim dingin kemarin. Sayang saat itu James gagal merapat dan bertahan di skuad The Blues. Walaupun begitu, El Real belum menyerah untuk menggait bek asal Inggris tersebut. Media Mirror mengabarkan kalau El Real akan memboyong James di bursa transfer musim panas nanti. Dan saat ini James mencatatkan nilai pasar sebesar 55 juta euro atau sekitar 852 miliar rupiah. AC Milan dikabarkan bakal kedatangan pemilik baru. Kabarnya perusahaan investasi asal Bahrain yakni Investcorp berniat untuk mengakuisisi skuad Rossoneri. Dengan kepemilikan baru tersebut, Rossoneri berpeluang menjadi klub sultan. Oleh sebab itu mereka mendapat banyak tawaran pemain termasuk bomber Manchester City Raheem Sterling. Sebelumnya Sterling sering diberitakan bakal cabut dari Stadion Etihad di musim depan. Sementara itu Manchester City siap melepas Sterling dengan harga 40-50 juta pound sterling. Setelah kalah dalam beberapa laga terakhir, Arsenal akhirnya meraih kemenangan atas Chelsea. Nah, di laga yang sama ada bek Chelsea Andreas Christensen yang melakukan blunder fatal. Arsenal berhasil mencuri poin pada laga big match di pekan ke-25 Premier League. Pada laga tersebut, skuad The Gunners menekuk Chelsea dengan skor 2-4. 4 gol Arsenal dicetak oleh Brice Eddie Nketiah, Emil Smith-Rowe, dan Bukayo Saka. Sementara Chelsea cuma bisa membalas 2 gol lewat Timo Werner dan Cesar Azpilicueta. Tambahan 3 poin ini membuat Arsenal menjauh dari Manchester United dengan mengkoleksi 57 poin. Dalam beberapa laga terakhir, pelatih Chelsea Thomas Tuchel mempercayai Timo Werner untuk tampil sebagai starter. Gak disangka-sangka Werner mampu membayar kepercayaan tersebut. Bomber asal Jerman ini tampil gacor dan mampu mencetak sejumlah gol. Werner juga turut mencetak gol pada babak perempat final Liga Champions menghadapi Real Madrid. Terbaru Werner ikut mencetak gol pada derby London melawan Arsenal. Pada laga Chelsea kontra Arsenal terdapat momen lawak yang dipertontonkan oleh Andreas Christensen. Momen lawak ini terjadi pada menit ke-12 pertandingan.
Hal ini berawal ketika Christensen berniat memberikan back pass kepada sang kiper Edouard Mendy. Sayang back pass Christensen terlalu lemah. Hasilnya bola berhasil disambar oleh Eddie Nketiah dan berbuah gol. Setelah melakukan blunder, Christensen terlihat menyesal sambil memukul kepalanya sendiri. Selain Andreas Christensen, Malang Sarr juga melakukan blunder lawak pada menit ke-56 pertandingan. Hal ini berawal dari serangan Arsenal lewat sisi kiri pertahanan The Blues. Saat itu Eddie terlihat salah oper. Sayang bola tersebut justru dipantulkan oleh Malang Sarr. Hasilnya bola kembali jatuh di kaki Nketiah yang langsung menyonteknya dan berbuah gol. Gareth Bale yang digadang bakal hengkang dari Real Madrid kabarnya tetap ingin bermain di Liga Spanyol. Nah, masih di Spanyol ada Presiden Barcelona Joan Laporta yang menyalahkan sistem komputer. Gareth Bale sering diberitakan gak bahagia di Real Madrid. Alasannya karena penyerang asal Wales ini jarang mendapat menit bermain di skuad asuhan Carlo Ancelotti. Oleh sebab itu banyak media yang memberitakan kalau Bale bakal angkat koper dari Santiago Bernabeu. Sebelumnya Bale sempat dirumorkan akan memperkuat Cardiff City. Akan tetapi menurut kabar dari El Chiringuito, Bale berkemungkinan akan tetap bermain di Liga Spanyol. Pada laga Barcelona kontra Eintracht Frankfurt, Camp Nou justru dipadati oleh supporter tim lawan. Tercatat saat itu supporter Frankfurt mencapai 30.000. Hal ini pun menimbulkan kegaduhan di dalam internal Blaugrana. Sang Presiden Joan Laporta dituding menjual tiket yang bisa dibeli langsung oleh para supporter. Akan tetapi Laporta membantah kabar tersebut. Sebaliknya Laporta menyalahkan sistem komputer yang kewalahan menghadapi banyaknya permintaan fans Frankfurt. Newcastle United kembali meraih hasil positif di laga tunda pekan ke-30 Premier League. Bertanding di Stadion James Park, skuad The Magpies menekuk Crystal Palace dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dilesakan oleh Miguel Almiron di menit ke-32 pertandingan. Keunggulan itu bertahan sampai wasit meniup peluit panjang tanda akhir pertandingan. Kemenangan ini membuat Newcastle merangsek ke peringkat 11 klasemen dengan mengkoleksi 40 poin. Dan kemenangan ini juga menjadi kemenangan ketiga The Magpies secara berturut-turut. Next, Manchester City berhasil mengalahkan Brighton dan kembali merebut puncak klasemen Liga Inggris. Sementara sang pelatih Pep Guardiola membantah rumor kedatangan Erling Haaland. Manchester City kembali melanjutkan tren kemenangan di laga tunda pekan ke-30 Premier League. Bertanding di Etihad Stadium, skuad The Citizens melibas Brighton dengan 3 gol tanpa balas. Di babak pertama, Manchester City terlihat kesulitan menembus lini pertahanan Brighton. Terbukti The Citizens baru bisa mencetak 3 gol tersebut di babak kedua. 3 gol tersebut dicetak oleh Riyad Mahrez, Phil Foden, dan Bernardo Silva. Dan hasil ini membuat Manchester City kembali merebut puncak klasemen dengan unggul 1 poin atas Liverpool. Erling Haaland dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Manchester City. Kabarnya Haaland akan mendapat gaji fantastis yakni 500.000 pounds per pekan. Besaran gaji itu otomatis menjadikan Haaland sebagai pemain termahal di Premier League. Rumor tersebut ternyata sudah sampai ke telinga pelatih The Citizens Pep Guardiola. Dilansir dari Daily Mail, Pep justru membantah rumor bergabungnya Haaland tersebut. Pep bilang kalau dirinya belum memikirkan masa depan skuad The Citizens. Harry Kane sering diberitakan bakal cabut dari Tottenham Hotspur dan bergabung dengan Manchester City. Akan tetapi skuad Lily White bisa bernafas lega. Alasannya mereka cukup yakin untuk mempertahankan Kane di musim depan. Selain itu, Manchester City sudah nggak memburu Kane dan kini berfokus kepada Erling Haaland. Kane sendiri masih menjadi andalan di lini serang skuad Lily White. Di Premier League musim ini, Kane sudah memainkan 31 laga dan mencetak 12 gol. Selanjutnya PSG berhasil melibas Angers dan salah satu golnya dicetak oleh Sergio Ramos. Nah, di pertandingan yang sama ada Mauro Icardi yang mengalami cedera saat melakukan pemanasan. PSG berhasil meraih kemenangan besar di pekan ke-33 Ligue 1. Pada laga tersebut melibas Angers dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol PSG dicetak oleh Kylian Mbappe, Sergio Ramos, dan Marquinhos. Sebagai informasi di laga ini, Ramos berhasil mencetak gol keduanya di skuad Les Parisiens. Sementara itu, kemenangan ini juga membuat PSG semakin dekat untuk merengkuh gelar juara Ligue 1. Mereka cuma membutuhkan 1 poin saja untuk mengunci gelar juara tersebut. Bomber PSG Mauro Icardi dikabarkan mengalami cedera sebelum pertandingan melawan Angers. Cedera tersebut ia dapat saat melakukan sesi pemanasan.
Padahal di laga tersebut Icardi masuk ke dalam starting line up PSG. Akibatnya bomber asal Argentina ini dipastikan absen sampai akhir musim. Di musim ini Icardi baru memainkan 24 pertandingan dan mencetak 4 gol saja. Ramai Rumah Kiyek mangkir dari panggilan Timnas Indonesia U23 untuk persiapan SEA Games 2021. Akibatnya Sintayong terpaksa mencoret winger Persipura tersebut. Menurut kabar sebelumnya, Rumah Kiyek mangkir karena alasan sakit. Akan tetapi kabar berbeda justru disampaikan oleh Ketua PSSI Muhammad Iryawan. Iryawan menyebut kalau Rumah Kiyek sedang mengalami cedera sehingga belum bisa bergabung. Setelah hengkang dari Manchester United, masa depan Nemanja Matic masih menjadi misteri. Terbaru gelandang asal Serbia ini berpeluang akan bergabung dengan AS Roma. Kabarnya skuad Serigala Ibu Kota saat ini sedang bernegosiasi dengan sang pemain. Seandainya jadi merapat, Matic akan bereuni dengan Jose Mourinho. Hal ini tentu menjadi kabar bahagia bagi Matic. Alasannya Mourinho sering mempercayai Matic untuk tampil reguler. Jude Bellingham menjadi salah satu gelandang yang mencuri perhatian di musim ini. Alasannya karena gelandang asal Inggris ini tampil apik membela Borussia Dortmund. Oleh sebab itu Bellingham menjadi incaran sejumlah raksasa Eropa termasuk Chelsea. Walaupun begitu, The Blues diprediksi bakal gigit jari dalam perburuan Bellingham. Alasannya karena Borussia Dortmund ingin mempertahankan gelandang 18 tahun tersebut. Juventus melaju ke final Coppa Italia setelah menyudahi perlawanan Fiorentina dengan skor 2-0. Kita jauh ke Inggris guys, ada Harry Maguire yang gak merasa kalau dia sering ngelawak. Juventus berhasil meraih kemenangan pada leg kedua Coppa Italia. Bertanding di Juventus Stadium, Alvaro Morata dan kawan-kawan menekuk Fiorentina dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Juventus dicetak oleh Federico Bernardeschi dan gol menit akhir dari Danilo. Sementara Fiorentina gagal mencetak 1 gol pun sampai laga berakhir. Dan kemenangan ini membuat Juventus lolos ke final Coppa Italia dan akan berhadapan dengan Inter Milan. Rencananya laga itu bakal digelar pada tanggal 11 Mei mendatang. Real Madrid kembali melanjutkan tren positif di pekan ke-33 La Liga. Pada laga tersebut Karim Benzema dan kawan-kawan melibas Osasuna dengan skor telak 1-3. 3 gol Real dicetak oleh David Alaba, Marco Asensio, dan Lucas Vazquez. Sementara itu di laga ini Karim Benzema gagal mencatatkan namanya di papan skor. Saat itu Benzema gagal mengeksekusi 2 penalti sekaligus. Tetapi walaupun begitu kemenangan ini membuat El Real kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 78 poin. Pratama Arhan berpeluang bakal menjalani laga debut di Tokyo Verdy dalam waktu dekat. Sebelumnya sejak bergabung 1 bulan lalu, Arhan belum memainkan 1 laga pun. Sebagai informasi, Tokyo Verdy punya program khusus yakni memberikan tiket gratis kepada orang-orang Indonesia yang berada di Jepang. Selain tiket gratis, Tokyo Verdy juga memberi harga spesial kepada orang Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan di kursi belakang area B. Harry Maguire sering mendapat kritikan dari sejumlah fans Manchester United. Kritikan itu diberikan karena Maguire sering melakukan blunder konyol. Bukannya sadar dengan kritikan tersebut, Maguire justru seakan keras kepala. Bek timnas Inggris ini merasa kalau dirinya nggak bermain dengan buruk. Oleh sebab itu, Maguire menilai kalau sang pelatih lebih sering mempercayakannya sebagai starter. Bad games, but I'm going to be playing every game for Manchester United. Guys, kita bacain komentar ini dari Daniel Alfa Cahyadi. Tim idola Kariska di Serie A siapa? Makasih udah dibaca. Aku sih pastinya suka sama klub yang lagi aku pakai jersey-nya, yaitu AC Milan. Kalau kalian suka siapa guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.